Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, kembali kita hidup bersama di majlis ilmu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji sebuah kitab yang mulia, Salafiyan ala al-Jaddah, karya Syekh Abdus Salam bin Salim Suhaimi. Dan kita telah sampai pada penamaan syar'i untuk ahlu sunnah wal jamaah. Pada halaman 29, betul ya? Di kitab antum halaman berapa? 21. Al-Musammayyat Asy-Syar'iyyah di Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka di sini pengarang mengatakan ahlu syai' hum akhassun nas bihi. Ahlu syai' adalah orang yang paling khusus dengan ahlu lughah, berarti orang yang khusus dengan bahasa, orang yang pandai bahasa. Ahlul kalam, berarti orang pandai dalam kalam. Ahlul hikmah, maka dia orang yang pandai dalam apa? Mengutarakan hikmah-hikmah mulia. Maka adapun ya, ahlu sunnah wal jamaah makna umum, maka masuk di dalamnya semua kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam selain Rafidhah. Selain siapa? Rafidhah. Adapun makna yang kedua, makna yang lebih khusus, dan inilah yang tepat, bahwa saya ahlu sunnah al-mahdhah, yang murni, yang bersih dari perkara bid'ah. Maka bukan dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah dalam makna yang sempit, yang mana khusus, adalah mereka para pengekor hawa nafsu dan kebid'ahan seperti Khawarij. Seperti siapa? Khawarij. Pelanggaran Khawarij itu apa? Mengkafirkan dan penguasa, pelaku dosa besar. Jadi setiap aturan yang tidak bersandar dari Al-Quran, mereka menganggap itu semua kafir secara mutlak. Itu apa? Jadi mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan mereka ini para penghafal Quran. Maka mereka mudah keluar dari agama. Kemudian yang kedua, Jahmiyah. Kedua ini apa? Jahmiyah. Jahmiyah, pemimpinnya Jahm bin Safwan, yang mereka menghilangkan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikuti pemahaman Jabariyah dalam takdir. Dalam takdir, mereka kelompok Jahmiyah ini mengimani bahwasanya manusia itu tidak punya pilihan, tidak memiliki apa? Pilihan. Mereka dipaksa untuk mengikuti takdir.
Adapun dalam masalah keimanan, mereka kelompok Jahmiyah ini mengikuti kelompok Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Yang mana kemaksiatan seseorang tidak bermadharat pada iman. Sehingga yang penting hatinya baik. Tidak sholat, dia tidak sholat, istrinya tidak sholat, anaknya tidak sholat. Yang penting hatinya baik. Maka cukup bagi kita untuk mengetahui betapa besarnya dosa meninggalkan sholat, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat, Islamnya itu diperselisihkan. Seorang mencuri muslim, mungkin apa enggak? Mungkin. Seorang minum khamar muslim, mungkin. Tapi seorang muslim meninggalkan sholat, ulama memperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama, orang yang tidak sholat ini tidak perlu disolatkan. Masa hidupnya tidak sholat dia. Lantas bagaimana tatkala ia mati meninggal dunia, kemudian disolatkan? Dosa. Dosa yang lebih besar daripada dosa zina. Lebih besar daripada dosa mencuri. Meninggalkan sholat. Tidak apa-apa Ustaz, yang penting hatinya baik. Yang penting dia sopan. Iya betul, ia sopan. Tapi ia tidak beradab kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan diri. Kemudian termasuk kelompok yang menyimpang yaitu Murji'ah. Ya, Murji'ah. Ya. Yang mana mereka meyakini amalan itu bukan termasuk iman. Yang penting artinya baik. Mau buka aurat ya. Yang penting dia nggak mengganggu tetangga. Mau ia bekerja di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, udah apa-apa, yang penting hatinya murji. Makanya orang khawarij ini menuduh kita murjiah. Ini keliru. Karena murjiah itu menempatkan seorang di mana amalan itu tidak memberikan efek dan dampak pada keimanan. Kemudian kelompok berikutnya Syiah, penolongnya Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan selain mereka termasuk ahli yang bagaimana termasuk ahli apa? Bid'ah. Maka mereka ini seperti Khawarij itu bukan ahlu sunnah wal jamaah, bukan termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Maka mereka adalah pengekor bid'ah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, jadi Syiah dan yang paling tinggi termasuk paling tinggi Syiah ya, yaitu Syiah Rafidhah, yang mana mereka terlalu berlebihan untuk mengagungkan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengkafirkan sahabat, mengkafirkan apa? Mereka mengagungkan Ali, kemudian keturunannya Hasan Hussein, kemudian Ali Zainal Abidin. Maka berkata Syekhul Islam, falafdu ahlu sunnah, maka lafal ahlu sunnah maksudnya adalah man asbata khilafatan salatah,
Maka berkata Syekhul Islam, ini makna umum ya. Maka lafal ahlu sunnah itu maksudnya adalah orang yang menetapkan 3 khilafah. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa Ali tidak? Maka di sini poinnya. Maka masuk di dalam makna ahlu sunnah semua kelompok kecuali Syiah Rafidhah. Karena Syiah Rafidhah tidak mengakui 3 kekhilafahan. Ya, 3 kekhilafahan. Mereka hanya mengakui Ali radhiyallahu taala. Dan terkadang ahlu sunnah ya memiliki arti ahlul hadis. Ya. Mereka yang paham dengan hadis dan sunnah yang murni. Maka tidak masuk di dalam ahlu sunnah wal jamaah kecuali orang yang mengisbatkan, menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah mereka adalah kelompok yang mengatakan bahwa si Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat dan mereka yang menetapkan takdir. Dan oleh karena itu Ahlussunnah mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu syarat menjadi sahabat apa? Mereka bertemu, kemudian beriman, yang ketiga meninggal dalam kondisi apa? Islam, beriman. Sahabat-sahabat Nabi, jadi sahabat-sahabat Nabi luar biasa. Luar biasa. Dulu Muawiyah radhiyallahu taala anhu dalam hadis disebutkan pernah jadi Allah katakan, Allah perintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali Allah dan berbakti kepada siapa? Orang tua. Jadi perintah pertama itu tidak berbuat syirik kepada siapa? Allah. Perintah pertama tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengedepankan firman Allah. Kemudian sabda Nabi, baru kemudian manusia yang paling berhak kita tunduk orang tua. Itu siapa? Orang tua. Makanya Allah berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu adalah satu-satunya manusia yang harus kita dahulukan bahkan dari nyawa. Kemudian kata Allah, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibunda atau ibu-ibu orang yang beriman. Ibu-ibu orang yang beriman. Bukan ibu secara nasab, tapi ibu yang memiliki andil dalam tadi pemberian adab, pemberian ilmu. Maka seyogianya ketika seorang berbuat baik kepada orang tua secara nasab, maka ia juga dituntut untuk berbuat baik kepada guru-guru. Dan oleh karena itu Muawiyah radhiyallahu taala anhu tatkala Aisyah masih hidup, waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Disyaratkan Nabi. Makanya kenapa kita harus mengikuti? Satu ketika Muawiyah radhiyallahu taala mengirimkan 100.000 dirham. Berapa dirham? Berapa rupiah? 1 dirham berapa rupiah sekarang?
Satu dirham itu 85.000. Muawiyah radhiyallahu taala anhu, mari ada pada saat kapasitasnya Muawiyah itu kenapa mengirim uang kepada Aisyah itu kenapa? Itu Aisyah janda. Tapi tidak boleh menikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ia adalah ibundanya orang-orang apa beriman. Maka kapasitasnya adalah karena ini adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, yang mana mereka memiliki andil dalam pendidikan dalam Islam. Maka sebenarnya seorang murid itu menghargai gurunya, perhatikan apa guru, dan itu adalah termasuk keberkahan ilmu. Maka itulah kapasitas Muawiyah radhiyallahu taala memberikan sedikit penghargaan. Kalau tidak sedikit artinya memberikan penghargaan sesuai kemampuan, dan tentunya itu tidak bisa menandingi atau membalas kebaikan dari Aisyah radhiyallahu taala anha untuk kaum muslimin. Maka diberikanlah 100.000 dirham. Berarti berapa rupiah? 85.000 kali 100.000 berapa rupiah? Belum pernah hitung ya, terlalu banyak Ustaz. Ya sudah di luar batasan kita. Hah? Banyak. Kalau dirupiahkan 85.000 kali 100.000 itu 8 miliar 500 juta. 8 miliar 500 juta. 100.000 juta. Itu kalau dikasih uang zaman 8 miliar 500 juta, kira-kira apa yang akan pertama kali lakukan? Nah, bayangkan saja. Nah, 8 miliar 500 juta cash ya. Rupiah. Kenapa? Teknik. Bingung ya. Maka ketika harta itu datang, Bapak Samad, maka Aisyah radhiyallahu anha pun meletakkan harta tersebut pada pos-posnya. Sama kayak saya, Ustaz. Kalau harta itu datang, saya akan memberikan, saya akan meletakkan harta tersebut pada posnya. 1 miliar buat rumah, 1 miliar buat beli tanah, 1,5 miliar lagi Ustaz buat bangun tanah itu supaya jadi bangunan buat kos-kosan. Berarti sudah 3 miliar nih Ustaz ya. Kemudian 1 miliar lagi nanti saya mau beli tanah di pinggir jalan, nanti saya sewakan untuk lapak-lapak yang mau dagang di situ. Cuman terus itu Ustaz ya. Oh masih 4 miliar, masih 50%. Oh, berarti nanti ya saya mau beli tas-tas, saya mau beli kendaraan yang bagus. Sedekahnya berapa ya? Yes, sedekahnya berapa? Karena mau ajak makan ya. Apa ini apa yang banyak mau ajak makan ya? Teman-teman pengajian ya, Masya. Teman-teman kampung ya. Diajak makan-makan. Kira-kira makan-makan itu habis berapa? 10 juta paling banyak. Sabar. Satu kampung teman-temannya makan-makan habis berapa? Berapa persennya? Dari 10 dapat 8,5 miliar, 1%. Ini baik. 8,5 miliar, 10%-nya 850 juta, 1%-nya 85 juta. 0,1%. Tapi kita yang diajak, baik sekali, luar biasa. Maka lihat Aisyah radhiyallahu anha, aku selamat. Maka Aisyah pun luar biasa. Kenapa Allah katakan ini manusia-manusia terbaik? Maka Aisyah itu pun
menaruh harta tersebut di pos-pos, kemudian dibagikan. Dan Barirah radhiyallahu anha ngomong sama Aisyah, "Wahai Aisyah, ini sudah habis." Sudah apa? Dan engkau tidak meninggalkan 1 dirham pun. 185.000. Tidak. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu dengan simpelnya, dengan tenangnya, "Ya Allah, kenapa kamu baru ingetin sekarang? Kalau kamu ingat dari tadi ya saya akan menyalipkan 1 dirham." Jadi Bariro ini kenapa nggak tinggalkan untuk kita 1 dirham? Ini 1 dirham bukan untuk ditabung jamaah. Untuk apa? Nah aku rahmah supaya kita bisa beli daging karena waktu itu mereka puasa. Waktu itu mereka puasa. Bayangkan dapat uang 8,5 miliar dalam kondisi puasa. Kira-kira paling minimal antum makan di mana? Apakah nanti kalau berbuka saya mau gorengan, Ustaz. Kalau makan gorengan apa enggak? Tidak. Aisyah sampai lupa. Udah puas. Kan iman kita tidak bisa sehebat mereka. Kita harus meneliti, melihat bagaimana keimanan mereka. Dan kenapa kita harus mengikuti keimanan mereka. Dan itulah kenapa kata Allah, wabihuda muqtadi. Dan dengan tata cara ibadah mereka, maka itu. 8,5 miliar hebat. Rumah sederhana, betul. Antum kalau rumahnya reot, mau roboh, dapat uang segitu pertama kali, apa yang antum lakukan? Beli rumah, betul apa enggak? Ini buat nyenangin diri saya. Me time, Ustaz. Nah, buat membahagiakan diri saya. Yang penting, kalau saya bahagia, maka yang akan bahagia. Makanya Aisyah radhiyallahu. Maka ini Allah untuk pengorbanan yang luar biasa. Dan Aisyah itu ketika sudah selesai nggak bengong, nggak nyesel. Ya. Kita manusia, kadang hartanya itu ya Masya Allah ya, bisa makan. Ya. Tapi ketika berkurang harta 5% saja, termenungnya. Betul apa enggak? Kenapa kamu ngelamun? Ustaz, ini anak tadi itu ya Allah, utangin pulang tapi pulangnya nggak bayar-bayar. Duitmu habis semua. Enggak sih, masih ada. Itu menung-menung. Sampai tidak khusyuk sholat, sampai bingung nantinya seperti apa. Maka sosok yang mulia itu Aisyah radhiyallahu anha adalah contoh nyata bagaimana ia bersikap di depan dunia. Yaitu tidak menjadikan dunia di hati, benar-benar tidak di hati. Dan benar-benar dia sosok yang zuhud, yang mana ketika bertambah harta tidak terlalu bergembira, ketika kehilangan harta ia tidak merasa sedih. Ini kehilangan harta betul apa enggak? Buat kita semuanya tidak sedih. Kita orang kadang-kadang ya, ketika ada kompetitor datang, nanti ini, dan pikirannya kemana-mana itu. Padahal masih potensi kehilangan market, betul apa enggak? Masih potensi, belum kenyataan. Nah, sedihnya itu karena kurang yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwasanya Tuhan kita itu memiliki sifat Ar-Razzaq, pemberi rezeki, dan sifat itu masih melekat setiap saat pada dirinya. Maka tatkala kita menjadi produsen tunggal, Allah itu masih memiliki sifat Ar-Razzaq. Dan ketika banyak kompetitor,
sifat Allah itu tidak pernah berubah, masih sifatnya sama, yaitu ar-Razzaq. Tapi terkadang kita kurang percaya, ya. Kita kurang memahami sifat Allah ar-Razzaq, dan tatkala kita mengalami hal-hal kemunduran, kita juga kurang percaya bahwasanya Allah itu ar-Rahman. Allah itu maha pengasih, maha pengasihnya Allah itu setiap. Dan inilah yang diyakini oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tidak khawatir, tidak apa? Maka benar dikatakan ahlu sunnah, hum ashabu Rasulillah. Mereka adalah teman-teman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, Aisyah ini luar biasa ya. Istrinya jenderalnya kaum muslimin, pemimpin. Dia memiliki privilege untuk menumpuk pundi-pundi harta. Betul apa tidak? Dari jahitan. Tapi dia tinggalkan istri Nabi. Semua tunduk ya. Dia memiliki privilege itu, tapi dia tidak aji mumpung. Ya. Dia tetap qanaah dan tetap bersegala apa? Dan ini subhanallah yang banyak hilang di antara kita kaum muslimin, kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahum talaqqau anhu mubasyaratan, karena mereka langsung menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam usul al-i'tiqad, poin-poin penting dari akidah. Jadi yang pertama kali ini kuatkan apa? Akidah. Apa itu akidah? Keyakinan. Apa itu yakin? Percaya sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu berbakti kepada orang tua. Ada sebagian orang yang tidak mau berbakti kepada orang tua. Ngapain saya berbuat baik sama bapak sama ibu? Dia terlalu sayang kepada anak bungsunya. Untuk apa saya berbuat? Maka ini keliru. Kita berbakti, berbuat baik kepada mereka kedua orang tua, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan sampai jadikan value kita itu sesuai dengan sikap orang lain. Ini bisa dipahami. Jangan jadikan value diri kita itu tergantung sikap orang lain. Artinya apa? Ketika orang lain berbuat buruk, kita juga berbuat buruk, maka kita menjadi rendah. Ketika orang lain berbuat maksiat dan dosa, kita juga sama. Ketika orang tua berbuat dolim kepada kita, kita juga berbuat dolim yang sama, biar tahu rasa. Maka value kita sama, dan sama-sama buruk, sama-sama bermaksiat dan dosa. Maka jadikan standar kita itu sama dengan orang lain. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, "Fatuba lil ghuraba" dalam hadis sahih. Maka beruntunglah orang yang ghuraba. Apa itu ghuraba? Asing. Yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Apa kata Nabi? Ketika ditanya siapakah mereka orang-orang ghuraba, maka kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna idza fasada nas. Mereka lah orang yang masih memberikan kebaikan ketika manusia itu rusak. Jadi ketika masyarakat bobrok dan buruk, dia tidak ikut-ikutan. Ustaz, yang penting saya ikutin apa yang dilakukan masyarakat. Berbuat apa? Baik. Karena value atau harga seseorang itu bukan ditetapkan dari sikap masyarakat. Maka beruntunglah orang-orang yang apa?
Dan tentunya ini terkait tentang akidah, keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah zat sebaik-baik yang membalas orang-orang yang berbuat baik. Maka mereka langsung menimba ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang masalah akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah ya, artinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jenderal kaum muslimin hidupnya sederhana ya. Pintu ya, langsung nyambung ke masjid, rumahnya nyambung ke masjid, ukurannya 3 kali 5 meter. Rumah itu ukurannya berapa meter ya Pak? 16 kali 5 meter. Teladan kita ya, 3 kali 5 meter. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu kadang-kadang kakinya Aisyah itu menyentuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecilnya. Maka dan Nabi itu bahagia, senang, bersyukur. Lantas ketika rumah kita itu Masya Allah luas, seringkali kita mengeluh, betul apa enggak? Seringkali kita merasa kurang. Mereka lihat bagaimana mereka para sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka menimba ilmu langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka langsung menimba ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain perkara akidah juga perkara apa? Ibadah. Oke, yang pertama kali tekankan yang namanya akidah, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah orang percaya kepada Allah dengan keyakinan yang benar, akan mudah untuk beribadah. Makanya orang yang bermaksiat berarti akidahnya itu bermasalah. Orang yang melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang berarti tauhidnya bermasalah. Kemudian fahum a'raful khalqi bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah manusia yang paling mengerti dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling mengerti dan paling paham. Sudah ikuti mereka. Jadi beritahu bahwa bihudal muqtadi, dengan tata cara mereka beribadah, maka ikutilah. Kayaknya ya jemaah, dia itu selalu minta tolong sama Allah untuk bisa beribadah seperti mereka atau mendekati apa? Mereka. Dan itu merupakan karunia dari Allah. Banyak orang yang lebih berilmu dari kita, banyak orang yang lebih hafal Quran dari kita, banyak orang yang lebih hafal dari kita. Namun ketika berbenturan dengan nikmat dunia, apa yang telah mereka hafal itu seakan-akan gila. Seakan-akan apa? Gila. Kemudian kata pengarang, wa atba'laha mimman ja'a ba'dahum, dan mereka adalah manusia yang paling mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada orang-orang setelah mereka. Daripada orang-orang setelah mereka. Wa ahlu sunnati aidan, dan termasuk ahlu sunnah juga at-tabi'una lahum bi ihsan, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik. Mengikuti jalannya para sahabat dengan apa? Baik. Al-muqtafuna atharahum fi kulli asrin wa bisrin, orang yang mencukupkan dengan bekas langkah mereka di setiap zaman dan setiap tempat ataupun kota. Wa ala rasihim ahlul hadits wal athar, dan yang menjadi penghulu mereka adalah ahlul hadits, ya. Mereka yang mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan athar para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka pengarang mengatakan, walamma kana hadzal laqab ahlu sunnah,
Maka tatkala julukan ini yaitu ahlu sunnah yutlaq. Kita dengarkan dulu. Walamma kana hadzal laqab ahlu sunnah, maka tatkala penamaan ahlu sunnah ini dinisbatkan kepada sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka, tanazat tawaif hadzal laqab, maka banyak sekali kelompok-kelompok yang memperebutkan penamaan ini. Walakin al-ibrah, akan tetapi parameter kebenaran bil haqaiq, dengan apa yang ada di dalam, bukan hanya dengan pernyataan-pernyataan ataupun hanya dengan klaim-klaim semata, tapi bagaimana dia mempraktekkan ahlu sunnah tersebut.
Wa inna lamma nasyat al-bid'ah fil Islam, maka tatkala muncul bid'ah-bid'ah dalam Islam dan banyak kelompok-kelompok yang sesat, maka setiap kelompok berusaha untuk menyeru kepada kebid'ahannya dan hawa nafsunya dengan berpura-pura menisbatkan dirinya ke dalam Islam. Maka karena terjadi fenomena yang demikian, maka diharuskan bagi orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran agar mereka memiliki ciri nama yang mana nama itu membedakan diri mereka dengan para pelaku bid'ah dan pelaku penyesatan dalam hal akidah. Maka muncullah ketika itu nama-nama syar'i yang terambil dari Islam. Maka di antara nama-nama tersebut adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Taifatul Mansurah, Al-Hadith wal Athar, dan Salafiyun. Dan orang-orang yang memperhatikan nama-nama mereka atau nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka sebagainya telah ada dalilnya dalam nas Al-Quran ataupun Sunnah, ya. Dan sebagian penamaan tersebut ada karena praktek nyata mereka untuk mengikuti dan mempraktekkan Islam secara benar. Dan nama-nama di atas itu berbeda dengan nama-nama yang biasa dipakai oleh penyeru bid'ah dan nama-nama mereka. Maka nama-nama pelaku bid'ah dan lakop mereka biasanya kembali kepada pemimpinnya. Pada siapa? Pemimpin. Seperti Jahmiyah, pemimpinnya siapa? Jahm bin Safwan. Kemudian kelompok Zaidiyah kembali kepada Zaid bin Ali bin Husain. Kullabiyah dinisbatkan kepada pemimpinnya Abdullah bin Kullab. Karomiyah dinisbatkan kepada Muhammad bin Karom. Asy'ariyah dinisbatkan kepada Abu Hasan al-Asy'ari. Adapun sebagian kelompok yang saat tersebut ya, menisbatkan kepada pokok bid'ah mereka seperti Rafidhah, terambil dari kata Rafadhah, menolak karena mereka menolak Zaid bin Ali atau menolak dua imam, ya. Dan Qadariyah karena mereka menolak, ya, dalam qadar takdir, dan Sufiyah karena kebanyakan mereka memakai suf, pakaian yang sederhana. Di pakaian sederhana zaman dulu itu memakai suf-suf itu kulit kambing, kulit domba, menunjukkan bahwasanya mereka meninggalkan dunia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak setiap orang yang berpura-pura miskin itu mereka hatinya bersih. Terkadang ada sebagian orang yang memakai pakaian-pakaian orang miskin supaya mendapatkan puji itu, masya Allah, yang makanya riak. Maka seorang yang zuhud itu dalam apa? Hati, bukan pada apa? Penampilan. Dan batiniyah, karena mereka meyakini bahwasanya nas-nas itu memiliki makna lain, yang bukan makna apa? Lahiriah. Dan murjiah, yang mana mereka mengeluarkan amalan dari definisi iman. Baik, kita coba sampai sini, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.